jelas bahwa BLSM ini bukan milik satu partai. Kalau mereka curiga sama Partai Demokrat, dari awal sudah kita katakan, nggak usah ada ikut Demokrat yang mengawal atau apa, silahkan kawan-kawan yang mengawal dan memberikan. Semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemilu membuat suhu politik semakin meningkat. Di saat menaiknya tensi panggung politik ini, gejolak sosial di sejumlah daerah mulai terlihat. Ini terjadi akibat pemerintah yang tak pernah belajar dari kesalahan di masa lalu. Usia Alia sudah tak lagi muda. 74 tahun pula, Alia telah merasakan pahit getirnya kehidupan. Janda tanpa anak ini sudah tak ingat lagi kapan dirinya tersenyum bahagia. Tinggal di sebuah kamar sempit, di sebuah kawasan kumuh di sudut kota Jakarta, membuatnya seolah hidup jauh dari pusat keramaian dan gemerlapnya dunia. Baginya, bisa makan 3 kali sehari adalah sebuah kemewahan hidup. Saat dirinya mendengar pemerintah akan segera membagikan bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, dirinya memiliki sedikit harapan. Setidaknya untuk sejenak bisa bernafas panjang karena dapat makan sehari 3 kali. Meski uang BLSM sebesar Rp150.000 tak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar sekalipun. Namun apa daya, saat hari pembagian yang dinanti-nantikannya tiba, namanya tak tercantum. Upaya mencari kejelasan ke ketua RT tak membuahkan hasil. Ya begitu aja, tadi memang jual mangkok, kalau beli beras, mana nggak laku, ibu udah keliling-keliling. Ya ngerasain juga sih, iya ngerasain juga nggak makan. Ibu pernah dengar bantuan langsung dari pemerintah BLSM? Ibu tahu? Suka ngeliat di TV, iya di TV suka ngeliat. Dan ibu dapat nggak Bu dari Pak Anies dari atasnya? Enggak. Dulu doang yang udah pernah, udah lama sekali yang kata duit. Iya, itu doang udah. Ibu tanya nggak? Enggak. Dulu sih suruh tanya, coba mah tanya. Masa katanya yang itu, nggak dapet. Tapi kan sekarang RT-nya udah jarang keliling, jadi wakilnya aja. Tentu saja, Alia hanyalah salah satu dari jutaan warga negara yang kini hidup di bawah garis kemiskinan. Kehadiran negara seolah tak memberikan arti bagi sosok seperti Alia. Nasib lebih beruntung dialami Lilis Hartono, Ketua RT 04 RW 01 Banaran, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Meski mengaku sebagai warga berkecukupan yang tidak membutuhkan belas kasihan pemerintah, namun tampaknya pemerintah baik hati terhadapnya. Nama Lilis Hartono tercantum dalam daftar warga penerima BLSM. Bukannya senang, Lilis Hartono justru merasa tersinggung. Kedatangannya ke kantor kelurahan bukan sekedar mengambil jatah BLSM yang akan dia berikan ke orang lain, namun sekaligus untuk melakukan protes terhadap pemerintah. Soalnya, menurut Hartono, pemerintah telah memaksanya untuk menjadi seorang pengemis. Banyak saudara-saudara kita saat hari ini ngemis untuk menerima uang 300.000. Tidak diberi pekerjaan, malah justru disuruh ngemis. Inilah kegagalan SBY. Namun Ketua DPP Partai Demokrat Sultan Batu Gana menolak keras jika kebijakan pemerintah ini disebut sebagai kebijakan yang tidak mendidik atau membuat mental meminta-minta semakin menjadi. Jangan dikatakan mendidik atau tidak. Kita ini sudah mendidik rakyat supaya bekerja keras. Rakyat tidak meminta. Rakyat bukan peminta-minta yang dikatakan orang tanda kutip seolah-olah rakyat meminta. Tidak. Pemerintah memberi. Ketika pemerintah memberi, mereka berbondong-bondong datang sesuai dengan peruntukannya. Itulah timbul kecurigaan bahwa Palsem ini politis. Palsem kan dengan kenaikan harga BBM ini paket. Sama seperti 2009 waktu itu kan, ya.
paket dulu kan namanya bantuan langsung BLT, ya BLT. Nah ini paket. Jadi kenapa dipepetin sekarang gitu loh? Maka kecurigaan bahwa ini ya politis dalam rangka meningkatkan ya citra Partai Demokrat, meningkatkan pemerintahan SBY gitu ya. Jadi kecurigaan itu wajar menurut saya, sangat wajar, sangat wajar. Nah sekali lagi yang sebetulnya ya ini kan nggak bisa dibuktikan, kan nggak bisa 2 tambah 3 5 bisa dibuktikan. Apakah ini politis? Dibuktikan hitam jadi putih kan nggak bisa. Pada akhirnya ya SBY paling tahu, Tuhan paling tahu. Kita serahkanlah kepada SBY, kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi saya yakin pada waktunya nanti, the truth, the whole truth, kebenaran sejati mengenai BLT, mengenai BLSM pasti akan terungkap. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengkhawatirkan kebijakan seperti ini sekedar menjadi alat politik pemerintah berkuasa untuk membeli rasa simpati masyarakat demi sebuah kepentingan politik. Menjelang pemilu 2009 silam, pemerintahan Presiden Yudhoyono melakukan kebijakan serupa. Menurut saya hal ini bukan menjadi solusi tapi hanya sesuatu hal yang sementara di mana kemudian beban masyarakat itu akhirnya tidak berkurang dan itu kan hanya sesaat. Kita sudah sepakat bahwa hanya akan diberikan maksimal hingga bulan Oktober dan bahwa kemudian ada politisasi atau dijadikan sebagai alat politik di semua wilayah, ya tentu saja ini menjadi kewajiban dari kami untuk bisa mengantisipasi hal tersebut dan tentu saja bukan hanya kami, tentu saja semua partai politik lain yang tentu saja tidak akan terima kalau kemudian hal ini menjadi alat politik atau alat politisasi salah satu parpol tertentu hanya untuk menaikkan popularitasnya pada pemilu 2014 yang akan datang. Ya mungkin saja ada pandangan seperti itu, tapi yang jelas bahwa BLSM ini bukan milik satu partai. BLSM sudah begitu diputuskan di Dewan yang menjadi milik semua fraksi. Artinya semua fraksi boleh mengklaim itu programnya mereka. Karena tanpa izin teman-teman fraksi satu dan yang lainnya tidak mungkin berjalan. Sebelumnya katakanlah mungkin ini pemerintah, tapi pemerintah hanya sebagiannya lagi adalah di Dewan. Dewan itu ya harus semua fraksi. Sehingga begitu dari gagasan, dari rencana, dari konsep menjadi keputusan, begitu sudah tiba di keputusan menjadi milik bersama. Tidak bisa diklaim lagi oleh partai pemerintah, katakanlah menjadi partai Demokrat saja tidak bisa, itu milik semua partai. Namun yang pasti, berbagai kekacauan sempat mewarnai pembagian BLSM. Di Kabupaten Gunung Kidul, warga juga beramai-ramai mengembalikan BLSM yang mereka terima. Sementara di daerah-daerah lain, kekisruhan juga mewarnai pembagian BLSM. Mulai dari sekedar melakukan aksi protes akibat tak menerima jatah, hingga adanya warga yang terinjak-injak saat antri pembagian BLSM. Sungguh masuk akal jika berbagai ketidakberesan itu terjadi. Data soal berapa jumlah masyarakat miskin di negeri ini juga masih simpang siur. Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28 juta jiwa. Sementara berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden, jumlah warga miskin tahun 2013 ini melonjak hingga mencapai 96 juta jiwa. Menko Perekonomian Hatta Rajasa tak menampik bahwa data penerima BLSM yang ada di tangan pemerintah masih memerlukan penyempurnaan. Begini, jangan mengeneralisir keseluruhan. Dari 15,5 juta, tentu ada saja yang tidak tepat sasarannya. Ada juga yang mengeluhkan, ada yang meninggal, ada yang pindah alamat, ada di sana sini, diakui itu. Tapi bukan semua berarti itu berantakan, salah semua, tidak juga. Nah yang penting, yang salah sasaran ini diperbaiki. Sudah puluhan ribu yang ditarik dan disesuaikan, disempurnakan. Saya menghimbau juga kepada pemerintah daerah, kalau memang ada yang kurang, ya, yang belum tersalurkan, karena kita hanya anggaran APBN yang hanya untuk 15,5 juta, ada baiknya pemerintah daerah juga memberikan. Seperti beberapa daerah yang saya lihat juga mengalokasikan untuk warganya yang
katakanlah belum dapat. Nah itu ada indikator khusus yang dulu dipakai BPS, tapi kan kondisinya akhir 2011. Nah dari akhir 2011 sampai 2013 ini kan mungkin keadaan ada yang berubah, ada yang dulu miskin sekarang sudah tidak miskin lagi, atau juga bisa perbedaan cara melihat. Misalnya 2 orang punya kondisi fisik rumah sama, tapi orang kan tidak tahu bahwa beban berbeda, pendapatan berbeda dari orang yang memiliki rumah tadi. Nah, secara kasat mata mungkin dianggap sama, tapi setelah didalami data kita satu-satu itu punya. Di implementasi ini kan kacau. Agung Laksono, Hatta Rajasa pada akhirnya mengakui bahwa banyak masalah. Nah, ini artinya apa? Artinya persiapan itu sangat kurang. Datanya itu dipakai data 2011 kalau nggak salah. Ini biang keroknya data yang tidak akurat yang dikeluarkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, ya. Kecuali datanya biang kerok, kedua ya sistem mekanisme distribusinya diberikan kepada PT Pos Indonesia. Ada berapa cabang PT kantor pos kita ini ada berapa? Ya. Yang dibagikan itu 16 juta kakal kalau nggak salah, 16 juta Sabang sampai Merauke. Jadi kewalahan. Ya, akibatnya apa? Antrian panjang sekali. Antrian manusia papa yang miskin, yang kesian, nenek-nenek keinjek-injek, ada yang luka dan lain sebagainya. Sejak awal, pemberian bantuan tunai kepada masyarakat memunculkan pro dan kontra. Meski pemerintah berdalih kebijakan ini demi menjaga daya beli masyarakat, tudingan mencari simpati rakyat kecil tak dapat dihindari. Sejak 2 tahun silam, pemerintah maju mundur untuk melakukan evaluasi harga BBM seiring dengan naiknya harga minyak internasional. Pemerintah terlalu sering melontarkan wacana kenaikan harga BBM tanpa segera mengambil keputusan. Ketika pemilu sudah semakin dekat, bersamaan pula dengan pamor partai politik berkuasa yang semakin meredup, akhirnya Presiden berani mengambil keputusan. Tentu saja, keputusan ini disertai pula dengan pembagian BLSN. Nah, kalau sekarang saya lihat bagaimana pendistribusiannya itu di lapangan belum berjalan dengan baik, saya rasa ini merupakan salah satu tugas dari pemerintah untuk segera melakukan konsolidasi ke bawah, menganalisa dan mengevaluasi bagaimana harusnya distribusi itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan diterima oleh memang orang-orang yang berhak untuk menerimanya, karena seperti sampai saat ini yang kita ketahui bahwa masih banyak orang yang harusnya tidak mendapatkan uang balsam tersebut mendapatkan, sementara yang memang benar-benar miskin kemudian tidak mendapatkan haknya. Namun kubu Partai Demokrat menolak keras tudingan ini. Kalau mereka curiga sama Partai Demokrat, dari awal sudah kita katakan nggak usah ada ikut Demokrat yang mengawal atau silahkan kawan-kawan yang mengawal dan memberikan. Ketika penerapan itu mestinya sudah tidak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, semacam orang ngantri begitu panjang, kemudian ada yang serabutan mijak yang lemah gitu, itu mestinya sudah tidak akan terjadi lagi, itu masalah teknis. Oleh sebab itu kita harapkan kepada yang berwenang kayak kantor pos yang membagikan itu benar-benar profesional. Enggak, saya tidak melihat. Malah Presiden melihat, silakan aja kalau rame-rame menyerahkan itu. Bawa semua bendera ke situ, bendera partai.